saya akan mengajarkan percakapan praobservasi ya Bu, mengenai bagaimana nantinya Ibu melakukan proses pembelajaran yang akan Ibu. Nah, nanti saya akan amati dalam proses yang Ibu lakukan dalam kelas. Nah, sebelum saya melakukan supervisi kelas Ibu, ada tujuan yang dilakukan supervisi ini ialah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, ada tujuan kita melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nantinya melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap lagi mempersiapkan agar Ibu mempersiapkan diri atau lebih percaya diri lagi dalam memberikan pembelajaran yang terbaik pada murid Ibu. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama ialah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Tujuan pembelajaran yang saya harapkan ialah supaya saya bisa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan metode yang akan saya pembelajarkan, berpihak pada murid dan juga bisa melakukan pembelajaran dengan lancar dan menarik sehingga para murid saya tidak bosan dengan saya. Oke, baik Bu. Yang berikutnya, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran tersebut dan strategi apa saja yang Ibu inginkan supaya pembelajaran tercapai dengan baik? Area yang ingin saya kembangkan adalah dalam tujuan pembelajaran saya ingin melaksanakan tujuan pembelajaran tersebut setelah nanti selesai pembelajaran, anak didik saya dapat mengaplikasikan tujuan pembelajaran yang saya ajarkan dalam kehidupannya sehari-hari, baik di sekolah, di dan di masyarakat. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dan saya akan membagi kelompok sesuai dengan minat dan kebutuhan para anak didik saya. Metode yang akan saya gunakan adalah ada metode kontekstual dengan media pembelajaran apa yang mudah didapatkan, ceramah, dan berdiskusi. Oke, berikutnya, nah kira-kira pembelajaran apa yang Ibu ajarkan? Pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, hari apa Ibu bisa mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Insya Allah tepatnya hari Rabu 19 Oktober 2023. Baiklah Bu, nanti untuk media pembelajaran kira-kira media apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Mengingat kondisi sekolah kita pada saat sekarang ini, mungkin media yang akan saya gunakan adalah ada media gambar dan ada media nyata yang mudah saya dapatkan di lingkungan sekolah yang tempat saya belajar ini. Oke Bu, baiklah Bu, saya akan nanti masuk ke kelas Ibu hari Rabu ya, dan saya akan mencatat seluruh aktivitas Ibu selama mengajar. Jadi nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran yang di dalam kelas, saya akan adakan yaitu percakapan terakhir yaitu dengan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek yaitu Bapak Amin. Dia akan saya dan Bapak Amin akan mengamati Ibu sewaktu belajar atau praktek pada hari Rabu nantinya ya Bu. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
merupakan salah satu lagu wajib nasional kita, yaitu selalu mengingat jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Salah satu anak ibu silakan maju dan yang lain-lainnya tolong berdiri ya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 3, yaitu tokoh dan penemu. Ya, kemarin kita telah mempelajari di PB 2 tokoh penemu kulkas. Sekarang di tema 3 subtema 1 PB 3. Ya, silakan anak-anak ibu buka dulu buku paketnya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran pada hari ini, sesuai dengan materi pelajaran kita hari ini adalah tokoh dan penemu. Ibu akan membagikan anak-anak ibu menjadi 3 kelompok. Jadi hari ini kita akan belajar berkelompok sesuai dengan materi kita. Nama kelompoknya sudah ibu buat sesuai dengan tokoh dan penemu. Ayo, siapa yang masih ingat? Ini apa yang ditemukannya? Apa yang ditemukannya? Iya, Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Dan ini nanti akan dibuat nama kelompok 3. Ya. Baru selanjutnya ini ada William Cullen. Apa yang ditemukannya? Kulkas. Ini nanti akan nama kelompok 2. Dan yang terakhir, penemu listrik. Ya, bagus. Ini penemu listrik. Ini kelompok 1. Nah, sekarang coba berdiri dulu semuanya. Dibagi menjadi 3 kelompok. Satu, kelompok 2 dan kelompok 3. Geser mejanya dulu. Satukan mejanya, kursinya pindahkan. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Tidak boleh mempegang kaki. Nah, selesai. Nah, sebelum kita mulai, ayo kita dulu tepuk semangat kita dulu ya. Biar semangat pembelajarannya. Oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan nanti kegiatan berdiskusi, kita akan mengetahui yang namanya teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Itu di muatan bahasa Indonesia. Ya, di muatan IPA, tujuan pembelajaran kita adalah kita nanti akan menentukan
dengan komponen-komponen dari rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian seri. Ya. Sekarang anak-anak ibu buka buku paket kita, tema 3, subtema 1, PB 3. Yaitu ada di situ teks eksplanasi. Nah, di buku paket kita ada di situ judulnya adalah teks eksplanasi. Boleh anak-anak ibu baca sekarang dulu pengertian dari teks eksplanasi tersebut dan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Silakan anak-anak ibu baca dulu. Di materi itu ada di situ pengertian dari teks eksplanasi dan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Itu dimuatan bahasa Indonesia. Sekarang ibu punya gambar. Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik apa namanya? Rangkaian listrik seri. Nah, ibu tempelkan di papan tulis supaya anak ibu nampak. Nah, ini namanya rangkaian seri. Ada 3 komponen. Nah, yang di bawah apa namanya? Ini apa namanya? Yang ada 2 yang bulat-bulat apa namanya? Ini namanya baterai. Fungsi dari baterai ini adalah sebagai sumber energi. Kalau baterainya tidak ada, lampunya tidak bisa hidup. Ya, tuh. Fungsi dari baterai adalah sumber energi. Baru yang kedua adalah saklar. Saklar ini fungsinya adalah untuk memutus dan menyambung arus ke bola lampu. Kalau ini nanti kita tutup atau kita sambungkan, lampu kita akan menyala dan sebaliknya. Kalau saklar kita buka atau kita putuskan, maka lampunya akan mati. Baru komponen yang ketiga adalah bola lampu. Bola lampu ini fungsinya sebagai sumber cahaya. Adapun nanti baterai, ada saklar, kalau tidak ada bola lampu tidak akan hidup, tidak akan ada cahayanya. Tetapi di rangkaian seri ini nanti ada komponen-komponen yang lain seperti nanti kabel ya. Tapi di bagian materi ini kita hanya mempelajari yang 3 dulu. Ada baterai, ada saklar, dan ada lampu. Di buku paket kita juga ada di situ komponen-komponennya dan ada fungsinya. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan atau sebelum ibu membagikan LKPD, kita ice breaking dulu. Ya, masih ingat kan? Nah, kalau ibu bilang nanti smart teacher, ingat? Ya. Nanti kalau siap berdoanya kita ganti menjadi
Yang dicatatkan buat supaya lebih mudah. Ada yang bisa dicatatkan. Siap. Selesai? Sudah siap? Ya, sekarang satu orang perwakilan dalam satu kelompok untuk mempresentasikannya di depan kawan-kawan yang lain. Yang lain silakan menyimak ya. Silakan dari kelompok satu dulu. Setelah dibacakan nanti langsung dikumpul ya. Ya, silakan. Diana Fitri, dengarkan yang lain ya. Yang lain mendengarkan. Satu batera fungsinya adalah
sesuatu, penutup yaitu kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang menjelaskan. 1. Baterai berfungsi sumber energi, kabel yang memancarkan arus, lampu sumber cahaya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3. Ya, silakan dari kelompok 3. Eksplanasi adalah teks yang menjelaskan terjadinya atau terbentuk sesuatu fenomena alam atau sosial. 2. Pernyataan umum yaitu suatu pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, dan proses terbentuknya. Deretan penjelasan yaitu detail penjelasan proses terjadinya suatu. Kabel fungsinya baterai sumber energi, lampu sumber cahaya. Sakerat berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Jika sakerat ditutup atau disambung, lampu akan hidup. Jika sakerat dibuka atau diputus, lampu akan mati. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari hasil presentasi anak-anak ibu semuanya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ibu ucapkan kepada anak ibu yang telah menjawab soal dengan baik. Sekarang silakan anak-anak ibu buka buku catatan temanya dulu. Ibu akan membuat kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini ya. Silakan anak-anak ibu catat. Dari jawaban anak-anak ibu yang dipresentasikan tadi sudah benar, tetapi ibu akan membuat kesimpulannya untuk menguatkan jawaban-jawaban dari anak-anak ibu yang tadi. Yang pertama tadi tentang teks deklarasi ya. Jelaskan lagi supaya nanti anak ibu jawabannya tepat semua. Teks deklarasi itu adalah teks yang menjelaskan terjadinya proses fenomena alam atau sosial. Ini dia teks deklarasinya. Teks deklarasi ini adalah terdiri dari tiga bagian ya. Sesuai dengan jawaban anak-anak tadi. Ada 3. Yang pertama tadi pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Baru yang kedua, apa tadi yang kedua? Pernyataan menjelas. Ini dia.
kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah, pada percakapan pasca observasi kita hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sesuai dengan proses observasi kelas yang Ibu lakukan kemarin. Tujuannya ialah supaya saya evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Nah, pertanyaannya yaitu mengenai bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang kemarin, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan? Alhamdulillah sangat berkesan karena sudah sesuai dengan yang direncanakan. Pembelajaran terlaksana sesuai dengan RPP yang dibuat, sesuai dengan waktu yang dipersiapkan. Oke Bu, dapatkah Ibu menceritakan hal apa yang dirasakan yang sangat memuaskan dalam proses pembelajaran Ibu yang kemarin di kelas? Hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran adalah pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan baik, sehingga siswa berhasil menjawab LKPD dengan baik dan benar. Oke Bu. Berikutnya, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran Ibu di kelas? Menurut saya, tujuan pembelajaran yang saya buat sudah tercapai. Melihat keberhasilan presentasi hasil diskusi siswa, 80% jawaban siswa sudah tepat. Oke Bu. Dengan Ibu mencapai 80%. Nah, apakah kesulitan yang dihadapi oleh murid Ibu sewaktu belajar di kelas kemarin? Kesulitan siswa dalam pembelajaran yang saya lakukan adalah membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lain karena keterbatasan media ajar yang digunakan. Oke Bu. Nah, kalau Ibu, apa kesulitan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran kemarin? Sesuai dengan kesulitan siswa, kesulitan saya juga sebagai guru adalah menggunakan media belajar. Saya sangat sulit untuk mendapatkan media ajar yang berupa video, PowerPoint, dan gambar mengingat kondisi sekolah tempat saya mengajar. Ibu, dengan kesulitan murid Ibu dan kesulitan Ibu, adakah alternatif lain yang dapat Ibu atau yang Ibu bisa Ibu atasi dalam kesulitan tersebut? Ada, saya akan lebih giat lagi mencari media ajar yang bersangkutan dengan teks eksplanasi, terutama tentang media ajar yang berbasis IP. Saya akan membuat beberapa teks berbentuk PowerPoint dan gambar fenomena alam. Oke Bu, berdasarkan kegiatan Ibu yang Ibu lakukan kemarin, nah apa hal yang perlu Ibu tingkatkan untuk dalam proses pembelajaran? Hal yang telah sesuai itu berupa pembelajaran yang sudah sesuai dengan RPP, tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan materi pembelajaran. Hal yang perlu ditingkatkan, penggunaan media ajar yang nyata. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhir, nah apakah saran Ibu yang Ibu laksanakan pada pertemuan berikutnya? Saran saya adalah sebelum melaksanakan pembelajaran, hendaknya kita harus mempersiapkan RPP, materi pembelajaran, pendekatan model dan metode pembelajaran, serta media ajar yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemarin kan saya sudah menilai Ibu atau melakukan observasi di kelas. Ibu sudah melakukan pembelajaran yang bagus dan sudah sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi untuk kedepannya Ibu belajar seperti itu dan menciptakan siswa-siswa yang berprestasi, dan semoga Ibu sukses untuk kedepannya. Terima kasih atas waktunya Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.